Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Seru terus dengan paket internet dari Telkomsel Prabayar. Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Pas bangun begini bro. Ini begini deh. Iya. Kenapa salah urat? Karena pas dia jatuhin diri terlalu agresif di luar. Jatuhnya nih duluan. Aduh. Kayak gini. Aduh. Ini jatuh dari atas. Prak. Aduh. Akhirnya begini. Pulang, ya pulang. Anda jatuhin gitu bisa, cuman dia harus ada namanya peredam kayak. Aduh bang. Anjing nih orang nih. Rusuk ya. Bisa begitu-gitu. Rusuk. Gokil. Peredamnya di tangan ya kok? Bang, abang kebanyakan gula ya bang. Ini lagi ejek. Kebanyakan gula. Welcome back to Tonight Show Premiere. Gas! Ya, kalau mau download langsung aja tuh Netflix ya, gratis ya. Prime time all the time. Itu dia. Apa kabar Boyen? Baik dong. Tapi lo emang dulunya penyanyi dangdut ya? Yan? Dulu penyanyi dangdut, penyanyi pop, apa aja sih gue nyanyiin bang. Lagu Jawa, lagu campur sari. Dari panggung ke panggung? Panggung ke panggung nyanyiin. Berarti kayak My Own Music dong dulu? Iya, dia main musik dulu. Aku kayak begini nih dulu nih, jejak karirnya. Top 40. Iya, top 40. Kalau gue sih top 1. Wow, Oli dong. Enggak ada tempat nyanyi di sana. Kalau si Epe ini kan vokalis juga dia. Iya, Epe vokalis dulu. Tapi dulunya dia bukan vokalis, Bang. Wow. Dulu bukan vokalis. Oh, udah ngerti dia. Ngerti dia. Dulu bukan vokalis kan, Bang Epe? Iya. Apa tuh dia? Dulu dia sebelum jadi vokalis dulu tukang gali kubur. Bagusan tukang temu kemarin. Biasa kalau ketiga gitu, Bang, agak lucu, Bang. Dianalisa lagi. Kalau ketiga nggak lucu bang. Iya kan, tapi kan sekarang jadi penyanyi ya. Dia pernah gali kubur, dia sendiri ngubur dirinya sendiri. Pernah. Akhirnya dia keluar lagi. Iya, makanya jadinya begini. Tadi gemuk. Oh, pantesan aja dia dulu pas nyanyi, lagu pertama dia nyanyiin lagu Siksa Kubur. Band siksa kubur dong. Tapi lu ini fashion lu dari mana sih Yan? Dibilangin ini fashionnya itu winter-winter gitu, Bang. Oh, winter. Kan Angie sama Hesti lagi keluar negeri, ke emang Eropa ya? Eropa. Nah, gue pengen banget kan belum pernah ke Eropa, jadi gue pakai bajunya dulu. Oh, itu baju Eropa? Iya. Kalau beli di Korea? Ya, nggak apa-apa sih, Bang. Iya kan? Tapi gue pakai baju winter, gue gerah mulu ya di sini ya. Ya emang di sini cuacanya nggak ada winter. Kalau celana lo ini model apa sih? Kalau ini celananya model Cut Bray. Bray gitu, Bang. Tuh. Ini terinspirasi dari Elvis Presley. Oh. Nyanyi lagi. Nyanyi dong buat ini dong, nyanyi dong. Lagu apa? Lagu apa ya? Lagu apa? Request dong. Aku dulu favorit sama lagu gini. Mengerti arti hadirmu, mengerti indah di wajahmu, mengerti. Tetap dangdut ya? Goyangannya itu loh. Enggak, Bang. Gua kalau nyanyi nggak bergerak. Kamu lo ngefans sama Agnes Monica? Bukan Audi. Dulu suka aku sama Kak Audi Item. Sampai dulu jalan waktu sekolah aku dipanggil, Boyan hitam gitu. Oh. Itu bukan karena mirip sama Audi Item, bukan. Emang gue sering kejemur. Kalau gua. Nah, kita datangkan sekarang lakinya. Wah, ini yang paling belangsak ya dia ini. Yang dulu keluar negeri ya di Hollywood. Sekarang mau Hollywood, kalau ketemu gue mah nggak ada. Lo tai lo, gue bilang. Dia nggak ada berani-beraninya kalau sama gue yang ngajar. Iya bro, dia jago banget. Ih, yang ngajarin silit tuh gue. Silat! Iko Uwais! Orang tua. Ditendang lu. Gila berani banget. Langsung cepet banget. Langsung tangannya cepet banget ya? Coba guys. Aduh ketariknya. Itu yang nangis jin gue bro. Ini Bang Iko Uwais yang kalau film silat-silat gitu kan? Iya. Berarti kalau Silat. Lu tadi dengerin aja. bilangnya bukan silat dia. Apa? Silet. Duduk kok, duduk kok. Iko ini di. Ya, di atas.
Kacau nih. Humor terus nih. Pemain Serius mulu, Hollywood, bro. aktor Hollywood. Lu kebakar tuh, lihat tuh. Nih nggak ada otaknya nih orang. Orang udah ada pemain pengganti, dia kagak mau, dia mau melakukannya sendiri. Sebetulnya alasannya tepat, karena itu ke one shot kan. Ya kan? Iya. Harus lo, karena kelihatan kan lo Ada nya. alasan. Ini langsung ngobrol nih. Lah iya, mau ngapain minum lagi? dulu. Abang kalau misalnya lagi main film, butuh stuntman, kasih tau saya ya. Hah? Butuh Harus stuntman. sesuai dong, Bang. Sesuai. Sama posturnya harus sama. Bukan posturnya, maksudnya jenis kelaminnya. Nah iya. Ya kan cowok lo cewek. Bisa pakai wig bang. Gue pakai wig jadi stuntman gitu. Kok lu berapa lama sih? Kalau ngomongin Ketengahan dikit, ketengahan. dia kayak takut banget sama Boyin. Ini mirip Audi tau? Iya. Iya kan? Iya, Mirip kan? kelaminnya. Perempuan maksudnya. Iya. Bang Iko jago silat tuh sejak kapan bang? Jago silat dari umur 93. Tahun 93, umur 10 tahun lah belajar silat. Emang dulu di sekolah Juara diajarin dia. silat gitu. Nggak sekolah sih. Oh juara ya. Karena ikut-ikut anak-anak kampung aja. Jadi pakai seragam silat dari rumah ke tempat latihan, kita liatin, kita ikutin, ternyata oh latihan silat, ya udah ikutin. Oh udah diikutin gitu. Dari Saya juga umur dulu 10 tahun. jago silat sih bang. Silat lidah. Aduh. Iya. Oh iya. Coba lehernya patahin. Kok nih kalau ngomongin sedikit, lo memang biasa pakai stand in gak sih? Kebutuhannya, tergantung kebutuhannya. Dan masalah produksi kan biasanya film ataupun iklan dia ada batas waktu kan. Dan nggak mau ambil risiko, masalah kan kalau mundur ataupun ada pemain yang cedera, itu kan cost lagi sama waktu lagi. Tapi kalau buat kebutuhan kamera pasti otomatis tuh semaksimal mungkin disesuaikan sama safety-nya gitu loh. Kemarin kan rame tuh berita lu ya, yang lu kebakar lagi Kok produksi. nggak ada berita? Ada, Gimana? gue baca di Ada. berita bacanya. Abis itu baru gue confirm ke Sipu. So tahu. Nggak, beneran ada di beritanya. media kok. Media apaan? Ada tetangga saya aja ngomong Friendster. tetangga saya ibu-ibu. Friendster juga nggak ada. Ada emang? Ada di berita. Nggak masuk loh. Ada di berita kok. Berita terpercaya.blogspot ada tuh apa gitu. Ada masuk berita. Iya. Gue bacanya di Lah emang Twitter. nggak terekspos media? Enggak. Enggak dong. Kok ah? Serius? Parah lo. Parah lo. Biasa Pak Orang Vincent. gue baca beneran, sumpah gue baca dari Coba lihat Twitter, headline Twitter pokoknya. Gue Apa? cari ya, nih gue cari. Terbakar. Kalau sampai ada berarti kita nggak salah nih. Nih, ntar ya. Lalu 20 menit tungguin Desta. Video panas Iko Uwais. Bukan itu. Itu kan panas juga kalau kebakar. Iya itu maksudnya. Iko Uwais Terbakar api cemburu. cedera. Tuh, nih ya. Tuh. Oh ini yang kasus lo yang waktu itu kok. Sorry. Maaf. Oh ini karena main film, Iko Uwais terus didukung oleh sang istri. Ini berita tahun 2016 loh kok. Udah lama banget ya. Gue baca kok. Nggak ada es. Hah? Nggak ada. Enggak ada. Apa gue di WhatsApp sama si Hence ya? Tuh kan? Ini ngobrolin apaan sih? Enggak, gue buktinya gue tahu. Ayo, kan kasih tahu. Iya makanya siapa yang ngasih tahu? Gue. Enggak. Dia emang gue pas ada beberapa kali gue mau latihan tuh nggak jadi latihan. Video callan Sifu ngeliat Mas Hence. Oh. Hence Poyong ngeliat. Yo. Dia kangen sama gue kan di video callan. Muka gue udah cemong-cemong bro. Oh. Cemong-cemong jadi Pas ada. lagi kebakar-bakar justru. Pas habis operasi. Abang kebakar terus dioperasi. Operasi. Jadi kulit yang udah kebakarnya itu dikelet, terus dicuci pakai kain kasa. Aduh. Sama ini. Ini kan ada bekasnya, jadi dicuci semua segala macam. Jadi pas bangun, wah, Terus Lumayan. abang diganti kulit apa tuh bang? kulit. Kulit titit. Enggak maksudnya kan ada yang dipakai kulit lagi. Dia Bang. regenerasi Kalau kulit operasi lagi kan dia, kulit. regenerasi kulit. Kok tapi untuk looks, lu kan lebih seksi di production luar kayaknya dibandingin dalam Lo pakai negeri. bikini maksudnya? Muka. Bukan, secara produksi. Secara produksi justru dari PH-PH luar yang banyak ngambil lu lah untuk main di sana. Mau contekan ya, kenapa? Enggak dong. Ini kan riset. Tapi ada pengalaman apa kok selama di luar sana memang lu ngobrol-ngobrol bahwa kebutuhan mereka terhadap elunya lebih ke looks-nya atau whole package atau lebih ke koreonya? Mau tahu nggak? Apa? Kamu nanya? Iya. Kok jangan norak loh kok. Heran nih orang. Kok masih norak aja nih orang. Udah Hollywood keren, ganteng. Emang gue ganteng ya?
Yang ngomong cowok. Gitu ya? Ganteng nggak menurut lu? Ganteng. Iyalah. Yang ngomong cewek. Lu mau nggak kalau dia mau sama lu? Takut ditolak kalau gue mah ngomong begitu. Kalau dia mau? Ada istrinya loh, ada istrinya Kalau loh bang. dia belum menikah, Mau lah. Tapi kalau suami orang saya nggak mau. siapa yang nawarin lu juga sih? Gue cuma nanya doang. Ada bini gua, lu jangan ntar naksir. Gue naksir bini lu dari udah lama, lebih dari daripada lu. Lu mau gulang lagi ya pas dia nabok lu, pas di video klip? Oh iya bener, ya lama-lama aku bosan tuh video klipnya tuh. Iya. Jadi gimana pertanyaan saya? Ini orang yang mau ngaco nih. Iya. Gua nggak tahu, cuman dari pihak produser, dari tim kreatif, mereka tertarik sama mungkin kan di Asia Tenggara kan udah bisa dibilang bisa dihitung sama jari ya. Untuk aktor Thailand biasanya. Tony Jaa, Tony Jaa. ada kan juga ada Joe Taslim kan, ada Kang Yayan, Kang Cecep, itu udah diperhitungkan di Hollywood gitu loh. Wow. Tapi memang produksi kayak gue terlibat ada beberapa film luar yang bisa dibilang tuh membawakan prestasi kayak Mile 22 sama Mark Wahlberg. Terus Who Assassin series, terus ada Stuber, dan beberapa film yang terikat bukan gue hanya sebagai aktor, tapi sebagai koreografer. Jadi itu dia, mereka mempercayain gue pas Wise setiap Team kita... ya itu ya? Wise Team, ya. Wise Team. Mempercayain gue untuk kontrak setiap ada terlibat sebagai aktor, tapi ada negosiasi, bukan negosiasi, maksudnya film apa nih? Action, oke, action otomatis untuk mengundang gue. Paketan. Kan dibilang mau lebih seksi. Gue nggak mau cuma buat fighting, pukul kena, tendang, enggak. Cuma tapi kita ada dance gitu. Dan ada koreo. ada koreonya, ada narinya. Dalam arti bener, pencaksilat itu kan itu sama salah satunya mau perkenalkan gue, maksudnya gue dari Indonesia. Apa sih culture Indonesia yang bisa dibesarkan di layar lebar ataupun layar kaca secara global gitu kan. Pencaksilat, dan memang dari anak Wise Team nggak hanya pencaksilat. Dia memang banyak ada anak stan, ada anak tricking, ada anak wushu, ada taekwondo. Jadi semua memang kita kombinasiin gitu dari semua gerakan, nggak hanya pencaksilat yang monoton. Tapi memang kita bisa bilang negosiasi sama tim produksi luar. Itu nggak hanya sebagai aktor, tapi kita bisa membuatkan suatu gerakan dan koreo dari keseluruhan film. Itu jadi akhirnya buah tanggung jawab juga dari perusahaan. Bukan hanya sebagai aktor, acting depan kamera, akhirnya di belakang kamera pun gue tanggung jawab gitu loh. Tapi harus ada elunya nggak? Maksudnya lo bermain sebagai aktor atau memang Wise Team bisa berdiri sendiri untuk... Iya, bisa juga independen sama Wise Team, tapi otomatis kan namanya ya Wise Team. Jadi semua anak-anak, ini sekarang anak-anak lagi mau jalan di Arab, mereka sendiri, nggak tanpa gua. Jadi lo nggak main di film itu ya? Nggak main. Baru kali ini Wise Team jalan sendiri untuk alhamdulillah dipanggil sama di Jeddah, di Arab. Akan bagaimana berkembangnya nih si Wise Academy ini nih? Wise Academy, ya insya Allah sih emang tahun 2003 ya setiap tahunnya kita harus ada perubahan lah. Ya, lebih bagus, lebih positif, dan harus ada rencana yang positif. Dalam arti Wise Team nggak hanya sebagai pembuat koreografer di film ataupun di iklan ataupun media media sosial, tapi kita menarik publik supaya aktif aja, jadi membuahkan positif. Jadi kalau misalkan ada yang mau ke stan, kita ada bidang-bidang yang tertentu. Stan. Jadi gini, stan. Oh, keren, saya stan makanan. Gue kira sekolah tinggi akuntansi. stan. Stuntman. Memang susah ya buat koreografi berantem ya? Iya, bisa. Itu silat kan ada jaipongan degungnya kan? Ya. He gitu bang. Iya beneran. Sikat ya, Stan. Desa lama-lama kan tertarik. Kok lama-lama seksi juga ya? Tapi Bang Iko, saya mau nanya nih. Iya. Kalau pencak silat di sana. Oh bungkus juga nih. Karetnya 2 ya. Kantong mayat kalau bisa bungkus. Tunggu anakku nih sletingnya lagi. Bang, kalau di sana nih, kan koreo silat nih. Apakah musik nggak sih bang, kayak musik jaipongan, kayak kalau itu degung? Kalau memang pencak silat dominan, lebih dominan tuh sama pencak silat, sama musik, live music. Jadi ada namanya tim Nayaga. Kalau misalnya gue perform, anak-anak silat dulu jadi kayak memang setelah tahun 2006 dapat penghargaan terbaik kategori tunggal dewasa, akhirnya diundang sama ada namanya tim pencak silat untuk eksibisi. Jadi memperkenalkan pencak silat di dunia gitu, di Eropa. Jadi gue mewakilin DKI, tadi setiap kita sebelum perform di luar memperkenalkan pencak silat,
kita perform dulu. Jadi 10 menit lamanya. Kurang lebih mewakilkan ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Karena dan beda-beda Bali. tuh ya. Iya, Beda-beda stylenya, Iya, alirannya. Jadi pakai ada namanya tim Nayaga. Jadi ada genang hidup, Tampak gitu ya. suling segala macam. Itu lebih adrenalinnya lebih keren. Pacu kalau silat Lu Iya. sendiri nambah ilmunya gimana? Kok lu sendiri ada nggak? Maksudnya apa kalau udah cukup memang lu udah cukup masternya nih? Jadi Oh, lu gue nggak udah bisa santet, bisa. bukan ilmu itu, bukan ilmu itu, ilmu silat, Oh, pencak ilmu silat. Emang santet di sono juga emang dibawa? Maksudnya di sana? Nggak bisa nyebrang. Ah enggak ya? Kirain. Nggak bisa nyebrang laut. Wih, kok lu tahu pernah nyantet orang ya? Gua baru rencana mau nyantet lu. Baru rencana mau nyanyi. Baru rencana mau nyantet dia. Enggak kok, lu sendiri masih ini nggak? Masih belajar nggak? Wah, kalau ilmu bela diri itu nggak ada habisnya. Tapi ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Iya pasti, apalagi membuat koreo itu akhirnya kan apa ya, sesuai pengalaman. Kalau Iya, koreo itu kan, jadi kalau misalkan lo nggak ada pengalaman, terus lo menghayal untuk bikin koreo, paling pasang, pukul, kena, pasang, pukul, kena. Itu aja selama film dari awal sampai akhir, itu aja gerakannya. Orang pasti Iya. bosan. Iya, Tapi benar. itu dia perbendaharaan orang yang mau bikin koreo itu pasti otomatis kan pengalaman ataupun dia basic background dari dia belajar apa gitu loh. Iya, Nah, iya. pencaksilat pun kalau gue bilang belum cukup karena apa? Pencaksilat misalkan ada beberapa banyak aliran, ada Betawi, Jawa Barat, banyak lah ya dari beberapa provinsi di Indonesia. Itu kayak banget kalau misalkan digabungin. Dan di sini ada teman-teman bela diri yang lain, ada capoeira, ada jiu-jitsu, oke. Iya. ada Brazil ya? taekwondo, ada karate. Itu kalau kita kombinasin semua dan kita gabung, itu betapa kayanya misalkan Iya, iya, perbendaharaan yang lo punya gitu. Makanya setiap gerakan dari film, misalkan dari scene per scene, dari pertama film, pasti otomatis kan nggak mungkin langsung raja terakhir kan. Di Iya. pertama kan kalau di film, sama kayak main game. Lawan anak Iya. buaya dulu. Nah, anak buahnya dulu, lawan Dia apa? normal. Lawan rakyatnya dulu, terus baru ada yang lebih jago lagi. Iya. Itu pasti otomatis dari segi levelnya itu koreonya itu nggak sama gitu loh. Dan dikasihnya pun nggak sesuai sama levelnya. Pas dari pertama ada tingkat Eskalasi tangganya, ya? estalasinya sama. Dipikirin ya beda. gituannya ya. Iya Iya, pasti. keren, keren, Dan keren. adrenalin kan beda. Iya, iya. Dan sama adrenalin dan segi ini apa namanya Scoring. musik, Iya, scoringnya. iya. Itu kan pasti otomatis kan untuk menambah adrenalin. Nah, gue banyak belajar dari Gerard. Lah, Terus lu udah terang pernah aja. belajar yang gua sama Vincent lu Fest? Itu pengalaman yang Oh, apa tabok ini? nih, lihat. Yang- Lihat di kamera kayak yang beneran kungfu, banget nih. kungfu. Lihat Apa? ya. Oi, Gila, keren banget. Coba gue deh. Coba. Lu mah beneran kok. Lu mah beneran, lu ngapa? Ada, kan gue pengen lagi. Tangan Vincent. lu gede Vincent banget. gantian gua. Kelihatan dong. Lu nggak Ya, ngerti. Salah. Salah, Kita ngajarin. Ah, ya. Iya, yang jajar sama dia. salah. Lo ngajarin bener atau ngajarin salah sih? Wes. Bang. Michael Jackson. Tapi gimana sih biar kelihatan beneran banget di kamera itu harus memang sebelumnya ini tim tuh biasa ini dulu apa GR dulu. Bisa Sama dibilang, kamera jadi ya? sebelumnya tuh kita bikin koreo, ada banyak tahap. Bikin koreo kita pikirin, itu dia kita discuss dulu, kita baca skrip. Oh iya, oke, misalkan scene per scene dari awal sampai akhir, pertengahan sampai akhir, kita lihat grafiknya seperti apa, nggak mungkin langsung turun, habis, langsung turun, langsung naik, nggak, tapi ada grafiknya gitu loh. Jadi kita baca skrip, kita bikin koreo, kita pikirin, lalu kita bikin video board. Sebelum kita syuting, nggak mungkin tuh langsung asal tembak, koreo yang udah kita bikin, ngapain kita cuma bikin koreo, cuman taruh aja tripod. Iya. Bam, tripod, udah fighting. Enggak, tetap operator itu ngikutin dance kita gitu. Itu. Oh, nah lu selalu turun tangan. Turun tangan, harus. Jadi di mana angle-angle yang bagus, dance itu kelihatan. Jadi misalkan gini, ada film tiba-tiba kepul, boom, tapi nggak tahu prosesnya dari mana. Minimal tuh ada orang wah, satu segini extreme close up gitu kan. Jadi kelihatan muka doang tapi tangan nggak kelihatan. Iya. Kita mau kelihatan kan bentuk indahnya tangan kayak ada pukulan, Iya. tendangan. Oh, berarti gini aja bang, kalau di kamera kan kita kayak ketonjok nih bang, cut pakai tangan sendiri aja, duk gitu bang. Kan kameranya kotaknya. Nggak nyampe juga kamera. Gue pengen deh jadi pemain film silat Oh, itu gue dah. kirain pengen ditonjok. Kok lo nggak pengen ngedirect? Hah? Itu cita-cita sih. Ada. dong, ada. Ah, Pasti gue dong. support. Pasti. dong. Iya, Gua dia support. mah udah Minimal saatnya ini. minimal untuk second director ataupun action director dulu nggak masalah. Iya. Cuma kalau buat director langsung, gue nggak mau kayak istilah bisa dibilang tuh serakah. Iya. Mentang-mentang udah main terus gitu udah tahu, tapi
director tuh tanggung jawabnya berat banget, bro. Pasti. Nggak cuman sebagai dia tahu ceritanya dan karakter masing-masing lo harus kenal dan bisa ngejelasin karakter lo kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti pas lo reading kayak gini, nanti pas kita eksekusi di set itu pasti akan beda lagi feel-nya masing-masing aktor kan. Tapi kemauan director kadang nggak sesuai sama dialognya. Itu apalagi masalah kostum, waduh banyak banget. Soalnya dari berapa kali kita ngobrol-ngobrol kayaknya, ini orang banyak banget yang di kepalanya pengen dicurahkan ke dalam. Betul. Kayaknya nih udah. Tapi gue liat bener sekarang dia makin fashion kayak pakai kalung, keren menurut gue kalungnya tuh. Itu emang termasuk dari fashion ya? Kok ngecengin mulu sih abang. Itu ngecengin, gue nanya Emang lu nggak? ini banyak historinya, bro. Nah, itu dia. Historinya. Ini kan bukan masalah harga, tapi kan histori. Lu kenapa ketawa? Nih historinya ada kan, Mas. Tapi di daerah gue pakai gitu anak kecil biar nggak sakit-sakitan tau. Ya mau suhu, kalau suhu kan ya anak kecil ya di sini. langsung salting Iko. Enggak lah, gimana salting. Enggak dong. Ya kalau itu kalung suhu kan. By the way, selain silat Tadi lu kan- nih bahas kalung, kenapa? Iya Oh, bagus. dia pengen dibahas. Nggak banyak historinya. Silat kan udah menjadi bagian dari hidup lo, tapi kalau Silat itu historinya ada aja banyak. ada banyak. Pasti ada. Tapi kalau hobi lain tuh apa yang membuat lo tergila-gila sepak bola lah ya? Wih, emang itu sore bola, gue di Binataruna Bea Cukai. Tahu nggak Bea Cukai? Tahu. Oh, tahu. Gue pernah main di situ. Gimana? Di Bea Cukai situ di belakangnya. Pisangan, iya. Iya, main di sama situ. komando waktu Tapi dia juga main bola kan juga mempraktekkan ilmu silatnya. Tadah kalau dia. Enggak lah, Enggak. beda lah. Itu Enggak, kan ya? masing-masing Gua nih- arahnya. Wingernya SFC yang paling berbahaya dia nih, berbahaya buat temen lagi ya. Temennya juga digembok juga sama dia. Gue sih pernah ya, kemarin-kemarin kan gue lagi suka banget sama Korea, Vincent. Sampai maraton gue nonton dalam sehari, gue bisa berapa episode saking serunya. Yang mana tuh? Oh my gosh ya? Bukan Revenge of Others. Oke, Iya, oh my iya, god. iya. Apa? Sama The Glory yang First baru. Love juga lo First nonton. Love, Itu Jepang ya? First Love Jepang. Tapi Replay 98. gue pernah lihat nih dia nonton drakor sampai nangis. Siapa? Geli gue ngeliatnya nih. Cengeng lo, Vincent. Gue dong. Desa. Gue bingung kapan gue nangis lagi. Gue nonton aja, lu ngarang lu. Wah, kura-kura dia. Pura-pura. Nih, Mas yang ini nih. Hei, Desta. Waduh, dia tadi gue cariin lu taunya di sini. Bukannya siap-siap syuting. Lu ngapain sih? Muka lu sedih gitu? Woi. Lu kenapa sih? Lu pakai filter sedih muka lu? Bukan filter ini beneran. Lu ngapain sih gangguin gue mulu? Gue tuh lagi maraton nih, dari kemarin gue nonton drakor. Sedih banget nih sampai bikin gue tuh nangis. Cerita itu bener-bener bagus dan sedih. Makanya gue jadi nagih terus nontonnya. Nonton drakor aja pakai segala nangis nih anak. Inget, lu nggak takut abis kuota tiap hari lo streaming nonton drakor melulu? Hah? Vincent? Ya ampun lu tuh ya. Hari gini lu masih irit kuota. Lu nggak perlu khawatir Vincent, itu sih gampang banget. Paket internet sakti dari Telkomsel siap bikin lo nonton terus. Hah? Bentar. Paket sakti? Itu gimana? Maksud lo, caranya gimana? Caranya? Heeh. Caranya gampang banget Vincent. Lo tinggal buka aplikasi My Telkomsel. Pilih paket internet sakti. Lalu lo pilih nih jumlah kuota yang lo inginkan. Gitu. Wah, kalau gitu sih menarik banget ini. Tapi mahal nggak Desta? Biasa ujung-ujungnya suka mahal tuh. Ih, tenang aja. Paket internet sakti ini harganya mulai dari Rp7.000. Nih ya, Rp7.000 aja lo udah bisa dapetin kuota hingga 210 GB. Oh ya? Nih. Tuh, tuh. 7.000 tuh. Wah, oh iya. Ya kan? Tapi setiap pelanggan dapat harga dan kuota yang berbeda-beda. Dan hanya dapat dibeli sama pengguna yang sudah pakai Telkomsel 3 bulan. Gua udah puluhan tahun Telkomsel. Itu bisa dipakai berulang kali atau hanya satu kali aja per bulannya Desta? Terus ada paket apa lagi nih yang menarik biar gue tahu sekalian? Nah, tentu bisa Vincent. Dipakai berulang kali, maksimal nih 10 kali pembelian dalam 1 bulan. Selain paket internet sakti, ada juga paket internet bulanan. Dengan tambahan kuota aplikasi lokal dan kuota YouTube harian ya, yang pastinya sangat terjangkau. Aduh, telat banget gue nih, baru tahu beginian nih. Tapi nggak apa-apa, abis ini langsung gue aktifin paketnya. Nah, gitu dong.
Buat Tonight Lovers juga, buruan aktifkan paketnya di aplikasi My Telkomsel atau juga di outlet terdekat di kota kamu. Biar internetan lo seru terus. Oh, gua kata apa? Apa kata Kok lu gua? nangis sih Bang? Hah? Gue pakai filter. Amin. Jangan gitu loh. Niko anak 2 perempuan. Nah ini dia nih. Ya, lu bakal sama Bapaknya jagoan dong, ya nggak? Ngikutin perempuan. anaknya yang pertama ya? Adria. Adria udah silat-silatan. Dua-duanya cewek ya, kok Dia ya? perempuan, Bro. Kebayang nggak berapa 15 tahun lagi diapelin cowok? Lo kan Tonjok lu. Jangan ngomong itu dulu, belum. lu sama kayak gue nih kayak ini. Ini sama kayak gue nih. Gue Temen tahu gua isi nih. otak lo. Otak Lu lo. sama otak. Sama kayak gue lu bener ya. Emang kenapa sih Bang ya namanya ntar Lu anak waktu cewek- kecil nyokap lu pas 20 tahun bebas-bebasnya lu terserah mau ngapain. Oh, gue diumbar. Diumbar gue. Diumbar. Iya, kalau pulang nggak boleh, gue mau pulang nggak boleh malam, bolehnya pagi. Soalnya barengan sama orang pasar. Kalau malam bareng sama banci. Kalau malam, Malam bareng sama banci. gue nggak boleh, mendingan langsung pulang pagi kata Ntar emak takutnya gue. samar. Lebih aman. Bungkus bro, bawa pulang. Pakai mobil losbak taruh belakang. Pakai mau beli emang nggak sampah dari Pandawara? Kok si Atrea kan gue lihat di Instagram lo udah mulai ikutan di ama Wise Team atau ada Emang kebetulan anak-anak kan kalau lagi latihan di rumah dan anak-anak West Team yang lagi di luar kota tinggalnya di rumah. Kayak ada Rama nih yang sering sama gue tuh di setiap film di luar pasti dia ikut kan. Standable juga Rama, ada Erik, ada Isal. Dia tuh jadi kalau misalkan brainstorming di rumah itu kan dia mereka gerak-gerak segala macem, udah mereka ikut. Si Atreus pun akhirnya ikut dan nggak susah untuk diajarin tulangnya. Iya, Dalam arti anak kecil gesturnya kan mungkin udah darah kali ya, jadi gampang aja sih. Tapi anak kecil cepet ini cepet nyerap ya. Iya Anak emang. kecil ya. Ada berapa sih orang sekarang Wise Team? Wise Team sekarang ada 7 untuk performernya. 7 performernya. Next akan jadi akademi. Insya Allah. Tahun 2023 ini kayaknya sih gue akan fokus nggak sebagai aktor, mungkin ya mudah-mudahan ya amin. 10 Amin. tahun ke depan pun gue masih bisa melakukan yang semaksimal mungkin amin, terbaik. amin. Tapi kan di samping itu kan kemampuan yang lain kayak bisa bikin koreo. Iya. Nggak cuma gue sendiri kan, harus didampingi sama tim gitu Ya. loh. Dan sekarang ada namanya Wise Academy, kita terbuka untuk ada yang mau latihan silat silakan. Ada ya masing-masing bagian anak-anak yang punya kebisaannya Ya. ataupun stun, parker, tricking ataupun yang bisa bilang tuh ada kan kayak minimal orang jatuh tuh nggak begitu fatal gitu. Iya. Jadi kayak Bang, aman gitu. ih, abang membernya Haji Naim ya? Iya sering patah, cah gitu ke situ. Anjing Kayaknya bunyinya Haji kenceng. Naim kalau mulutnya bosen dah. Bunyinya kenceng banget itu. Kenceng banget. Member Haji Naim. Gimana sih? Gue pengen coba ya. Beda, tadi kenceng banget. Beda bunyinya beda bang. Lo kenain apa sih kok? Hah? Kenain apa Itu ya? dia, jatuhan itu penting. Kalau orang yang awam, orang nggak kalau latihan paling pertama yang gue terapkan itu bukan malah jurus ataupun bisa pukul. Jatuhnya? Minimal tuh jatuh. Jadi kita meminimalisir yang fatal-fatal gitu loh. Jadi stun pun banyak bilang gue stun, oh gue bisa kok. Banyak soalnya pernah gue hadapin orang anak stun, tapi pengalaman katanya banyak. Pas gue liat jatuh, pas bangun begini bro. Ini begini deh. Iya. Kenapa salah urat? Karena Bang? pas dia jatuhin diri terlalu agresif di luar, jatuhnya nih duluan. Aduh. Kayak gini. Aduh, Ini jatuh dari atas. Prak. Aduh, akhirnya begini. pulang ya. Pulang. Ada jatuhan gitu bisa, cuman dia harus ada namanya peredam kayak Aduh bang, Anjing Kayak nih gitu orang apa? nih. rusuk ya. Bisa begitu-gitu. Rusuk. Gokil. Perdamnya di tangan ya kok? Bang, Perdamnya abang kebanyakan gula ya bang. Dia main lagi ejek. Kebanyakan gula. Tapi kok tadi perdamnya tangan ya? semua jadi berbarengan, nggak tangan duluan, nggak badan duluan. Bareng. Bareng. Nah itu dia. Paling pertama yang gue Anjing, terapkan keren. karena stun ataupun fighter minimal, pas di adegan jatuh pun nggak, ini bahaya bro. Aduh. Oh pantat tempurung. Ini bahaya bro. Soalnya beban badan tuh ada di sini semua. Jadi Ini gimana? bisa gua ini begini bisa lepas. jatuh terakhir, tulangnya nyongsong. Nah itu dia kesalahan. Iya. Jadi yang bener apa? Jadi harus Yang bener tuh jadi ini. Pas jatuh samping ada 3 metode lah. Kalau samping kanan minimal badan semua kaki ini begini. Nggak ada yang satupun yang lekuk. Badan
Tangan itu berbarengan semua. Lah pinggul lu kena dong Satu kok. level, ah? Pinggul kena dong. Enggak kena. Yang penting jangan tulang ekor. Motor Tulang saya ekor, pedikit ya. mata buta sama biji buta. Tuh. Suka biji buta gimana begini? Bang, Biji buta. tapi lebih parah tuh kalau kena tulang punggung. Capek bang kerja mulu. Oh. Ini namanya curhat. 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 Curhat ya? Oh, curhat. Hei, jangan main tarik aja. Tahu lu main betot Bilang aja. maminya dulu dong. Wah, lo keren banget lo. Fuck lo. Anjing gua Keren ya? banget. Belum. Keren dia, keren banget nih. Iya, bukan. Aduh, dulu zaman yang segini gua ajar-ajarin. Kok gini-gini? Sekarang gila gua. Tapi tadi jatuh tadi gila loh. Suaranya kenceng bedak Kenceng banget. Tapi safety, itu dia dimanapun keadaannya. Jadi gue pernah di WhatsApp sama Dian Sastro. Gak apa-apa, gue sebut namanya. Karena dia refleks, dia jatuh dari kuda katanya. Dan Iko, gila, thanks banget apa yang lo pernah terapin ke gue. Ada apa nih? Gue jatuh dari kuda dan jatuhan itu tuh gue pakai dan refleks memang. Udah jadi refleks ya? Dan itu refleksnya itu nggak fatal dan safety banget. Kayak gitu bentuknya. Karena apa? Ada salah satu tubuh yang jatuh dari ketinggian. Jangan satu aja yang ada tumpuan. Itu pasti otomatis kan beban berat ada di situ. Itu pasti otomatis akan. Tapi kalau jatuh kan kita nggak bisa kontrol kok. itu dia kan latihan. Kan gue bilang latihan. Latihan. Apa sikat juga lo. Terlibat. Kalau dari atas juga bisa kok. Bisa. Bang, Yang Apapun. safety. Iya safety. Bang. Kayak gini nih. Nih, diam. Ini, dari atas. Kenapa sih? Dari atas, dari atas. Lihat gimana? Waduh, bang. Jadi ini semua tuh ada di sini. Ini perdam, ini perdam. Ini perdam jadi barengan. Ini nggak kena tulang ekor. Oh jadi, begitu bang kalau mau jatuh. Naik. Enggak. Gue kan suka Berdiri. tidur, suka ngimpi kan. Kayak gue, Ntar gue jorogin lo jatuh ya. Kalau bisa palanya duluan gini, tak ya. Nah, itu Mbak. Bahaya. Ini Apapun tuh bentuknya jangan ada satu asal lo tumpuan. tahu aja ya, kalau gue lagi nge-gym sama dia, sama si Agni tuh. Agni yang cewek itu tuh. Pratista. Itu kalau gue lagi nge-gym disuruh, gabruk. Ini berdua-duaan nih, banting-bantingan. Karena dia emang kan pas Audi nggak tahu soal itu ya? Hah? Nggak tahu, jangan bilangin, nggak enak gua. Ini nggak datang nih. Ada situ orang. Oh, ada. Itu Agni waktu buat film juga dia ya. Ya, dia soalnya kan pas lagi refleks, lagi adrenalin, lagi fighting, tiba-tiba jatuh. Itu kan otak lo sama badan lo kan nggak sinkron. Tetap refleks itu kepake. Nggak sinkron, boom, ini kalap, otak nggak sinkron sama badan, gini. Aduh, ini bahaya. oh harus refleks. Karena itu kenapa latihannya itu pertama refleks. Jadi minimal tuh semaksimal apapun lo jatuh itu semua tuh safety. Kita bisa ngasih latihan sama lo gitu kok. Bisa banget. Kayak lo main apapun lah, main bola itu refleksnya jatuhnya pasti otomatis kayak Tangan. sliding. Nyungsep. Pasti tangan, iya. Itu pasti tangan dan ini nyerot. Jatuh ataupun ngerol gitu. Oh jadi refleks. Jadi refleks pung jatuh. Ngerol. Terserah. Abang guling-gulingan mulu nih. Dia kan kasih contoh. Tadi lu, dia kaget tapi ngomen. Gak usah komen, udah kaget aja. Bang, Ini kalau kalau banyakan gula lu bang. Ini member Haji Naim ya? Heran gua. Gak usah dikomenin, biarin aja dia jatuh aja lagi nunjukin. Anjing tapi lo keren banget nih orang nih. kalau mau belajar refleks itu kayak dihipnotis nggak sih bang? Jadi Enggak, kita kalau enggak. kalau jatuh kita udah siap gitu bang. Gimana? Kan kalau mau jatuh misal kayak Ya keseret refleks, bukan hipnotis dong. Enggak. Ya, kan kita nggak sadar bang kalau Karena mau jatuh. latihan pertama itu sebelum kita mulai dengan koreo, refleks itu latihan refleks. Jadi pelan pasti dari awalnya yang refleks gimana, makin lama dari rendah, atas, tinggi, loncat, boom. Jadi setiap jatuh pun jadi itu dia nggak akan mau tuh numpuh beban badan tuh tangan. Jadi otomatis Dian sudah jatuhin bisa lagi. seperti itu? Dia akhirnya nggak Enggak, dia bisa karena pernah lo latihan di film dulu? Waktu The Night Comes First kan kita Oh latihan. iya benar. Nonton nggak filmnya? Nonton. Wah, gimana Tapi ya? terus sadis gue nonton ada anak gue, akhirnya gue pause terus jadi nggak kelar. bohong. Sumpah demi Allah. Wah lo keren banget. Gue baru kali ini bangga sama dia jadi temennya nih. Gue selama ini, Iko. Pas tadi, gabruk. Gue bilang, Tapi respect. Tapi tadi yang ngintipin gue boker. Lu goblok. Orang gue lagi video callan sama si Hence, PT kita. Mana sih Iko? Bentar, dia ke toilet.
Tuh, lagi berak. Hei, ngobrolnya lagi berak, lagi mau cebok. Ada videonya kita jual aja bro. Oke lah, thank you Iko, Wise. All the best buat Wise Academy-nya. Next project-nya apa kok? Next project yang Yang di Saudi ya? itu anak Wise Team, tapi yang mau rilis insya Allah bulan September besok tuh The Expendables 4. Expendables Sport. Cing! Udah syuting tuh? Udah suselesai. What? Rilis September. Lo ketemu tuh sama Sama Stallone. Apa Stan? Kan gue fighting, gue main villainnya di anjing. Main villain bro. Kayak si Jota Slim di Mortal Kombat ya? Oh iya, kayak gitu. Dia kan main villain ya kan? Mortal Kombat. Kemarin juga sih siapa yang itu yang Siapa? jadi Power Ranger? Barry Prima. Bukan. Oh, Yosis Garso. Itu balon Yosi, busana. Bullet Train. Bullet Train. Main sama Brad Pitt semua itu tuh Bullet Train keren banget tuh juga. Wah, keren dia orang nih. Salamin ya buat sama siapa tuh Stallone ya? Ah, Stella. Salamin kalau misal belum punya pacar. Kasih tahu Instagram Stallone dia nggak saya. belum punya pacar gimana? Instagram apa Friendster? Friendster Lo tau Stallone gak sih? tahu. Umurnya berapa kira-kira? Stallone baju. Iko Wise sekali lagi thank you, Terima kasih. sukses buat semua Iko, proyeknya. thank you. Nantikan Expendable 4. Wah, ini ditunggu-tunggu banget sih, gokil. Wah, cing. Gue nonton semua film lu. Nih Bohong, tadi lu matiin. bukan matiin, Gua belum percaya Nggak, kelar-kelar. dia nonton Nonton semua Gue film. percaya apa enggak nih? Ya elah itu aja sama Wahlberg gue nonton. Oke lah, thank you buat My Own Music. Udah Thank gini you doang. all crew. Kita ketemu di Jauh-jauh Premier. datang itu doang. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premier yang dipersembahkan oleh Seru terus dengan paket internet dari Telkomsel Prabayar.